Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mata kuliah pengantar pendidikan tentang pendidikan dan pembangunan. A. Esensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Manusia dipandang sebagai subjek pembangunan karena ia dengan segenap kemampuannya menggarap lingkungannya secara dinamis dan kreatif, baik terhadap sarana lingkungan alam maupun lingkungan sosial atau spiritual. Uraian di atas menunjukkan status pendidikan dan pembangunan masing-masing dalam esensi pembangunan serta antar keduanya. 1. Pendidikan merupakan usaha dalam diri manusia, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. 2. Pendidikan menghasilkan sumber daya tenaga yang menunjang pembangunan, dan hasil pembangunan dapat menunjang pendidikan, pembinaan, penyediaan sarana, dan seterusnya. B. Sumbangan pendidikan pada pembangunan. 1. Segi sarana pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar yang ditujukan kepada peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian kuat dan utuh serta bermoral tinggi. Jadi, tujuan citra manusia pendidikan adalah terwujudnya citra manusia yang dapat menjadi sumber daya pembangunan yang manusiawi. Profesor Dr. Slamet Imam Santoso menyatakan bahwa tujuan pendidikan menghasilkan manusia yang baik. Manusia yang baik dimanapun ia berada akan memperbaiki lingkungan. 2. Segi lingkungan pendidikan. Klasifikasi ini menunjukkan peran pendidikan dalam berbagai lingkungan atau sistem. Antara lain, 1. Lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, anak dilatih berbagai kebiasaan yang baik, habit formation, tentang hal-hal yang berhubungan dengan kecekatan, kesopanan, dan moral. 2. Lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, pendidikan formal, peserta didik dibimbing untuk memperluas bekal yang telah diperoleh dari lingkungan kerja, keluarganya, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 3. Lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, pendidikan non-formal, peserta didik memperoleh bekal praktis untuk berbagai jenis pekerjaan, khususnya mereka yang tidak sempat melanjutkan proses belajarnya melalui jalur formal. 3. Seni jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah (SM), dan pendidikan tinggi (PT) memberikan bekal kepada para peserta didik secara bersinambungan. Pendidikan dasar merupakan basic education yang memberikan bekal dasar bagi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 4. Sektor pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Pembidangan kerja menurut sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, dan komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Pembinaan dan pengembangan bidang-bidang tersebut hanya mungkin dikerjakan hanya diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan seperti yang dibutuhkan. Orang-orang yang dimaksud hanya tersedia jika pendidikan berbuat untuk itu. C. Pembangunan sistem pendidikan nasional. Pada bagian ini akan dikemukakan dua hal, yaitu 1. Mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Sistem pendidikan perlu dibangun agar memenuhi kebutuhan manusia. Manusia cenderung berupaya untuk mendekatkan dirinya pada kesempurnaan. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, termasuk sistem pendidikan. Selain itu,
pengalaman manusia juga berkembang. Itulah sebabnya mengapa sistem pendidikan sebagai sarana yang mengantar manusia untuk menemukan jawaban atas teka-teki mengenai dirinya juga selalu disempurnakan. 2. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro, sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain bertali erat, yaitu 1. Hubungan antar aspek-aspek. Artinya, struktur pendidikan, kurikulum, dan lain-lain. Yang lain itu harus mengacu kepada aspek filosofis, aspek keilmuan, dan aspek yuridis. 2. Aspek filosofis keilmuan. Aspek filosofis berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan. Rumusan tujuan pendidikan nasional yang tentunya memberikan peluang bagi pengembangan hakikat manusia yang kodrati, yang berarti pula bersifat wajar. Bagi kita, pengembangan sifat kodrati manusia itu paralel dengan jiwa Pancasila. 3. Aspek yuridis. Kemajuan zaman menimbulkan kebutuhan-kebutuhan baru, khususnya kebutuhan akan penyempurnaan sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan baru tersebut. Jelasnya, sistem pendidikan perlu disempurnakan, dan tugas ini hanya dapat dilakukan dengan mendasarkan diri pada undang-undang pendidikan yang sifatnya eksplisit pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 32 maupun yang implisit pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 34. 4. Aspek struktur. Aspek struktur pembangunan sistem pendidikan berperan pada upaya pembenahan struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan, lama waktu belajar dari jenjang yang satu ke jenjang yang lain sebagai akibat dari perkembangan sosial, budaya, dan politik. 5. Aspek kurikulum. Kurikulum merupakan sarana pencapaian tujuan. Jika tujuan kurikuler berubah, maka kurikulum berubah pula. Perubahan dimaksud mungkin mengenai materinya, orientasinya, pendekatannya, ataupun metodenya. Sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.